إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي أدواه عندي حتى لو بصعب وأقسى مواقف. Disinilah kita harus memahami bahwasanya ketika kita menjadi penuntut ilmu, ada 3 komponen yang harus kita hadapi. Yang pertama adalah komitmen kita, bahwasanya kita harus memberikan komitmen, kita harus membayar cash pada setiap komitmen kita ketika kita berada pada pusaran ilmu dan ketika kita menjadi penuntut ilmu. Yang kedua, kita harus melaksanakan setiap kewajiban kita, dan tentunya yang ketiga, bagaimana kita harus senantiasa siap dengan segala konsekuensi yang dihadapi dan resiko yang kita jumpai. Tentunya di dalam komitmen ini, maka para ulama mengatakan komitmen kita ketika kita mencari ilmu adalah menjaga keikhlasan. Kewajiban kita ketika mencari ilmu adalah bagaimana kita senantiasa menjaga hati kita, supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Karena sesungguhnya hati itu menjadi tempat kumpulnya ilmu. Kalau boleh saya ibaratkan, ini adalah gelas. Maka minuman itu akan dituangkan kepada gelas itu. Kalau kemudian gelasnya bersih, akan menjadikan makna pada setiap tegukan air itu terasa bermakna ketika kita meminum minuman pada gelas yang bersih. Dan sesungguhnya perumpamaan hati kita ini gelasnya, dan perumpamaan ilmu adalah air yang dituangkan pada gelas itu. Kita bisa bayangkan kalau kita mendapatkan ilmu, ilmunya mungkin luar biasa bagus, tetapi ditampung pada hati yang kotor. Maka tentunya ilmu yang sangat mahal dan ilmu yang sangat indah itu akan menjadi ikutan kotor karena tertampung oleh gelas yang kotor. Contoh, ada seorang barista, ada seorang barista kopi ya. Dia kemudian membuat minuman mahal, harganya 500.000. Tapi harga 500.000 pada minuman yang dia buat, dia racik gitu, ternyata dituangkan pada gelas yang kotor. Maka minuman 500.000 itu tentunya mengundang rasa jijik bagi mereka yang ingin meneguknya. Karena apa? Karena dituang pada gelas yang kotor. Bahkan mungkin kita akan memilih minuman air putih tetapi pada gelas yang bersih, lebih kita pilih daripada minuman 500.000 tetapi pada gelas yang kotor. Air itu adalah ilmunya. Gelas itu adalah hati kita. Maka kita bisa membayangkan ketika seorang penuntut ilmu tidak berusaha, tidak berkomitmen bagaimana menjaga hatinya, lalu dia biarkan penyakit-penyakit kotor ada pada hatinya, dia tidak membersihkan, dia tidak mensucikan, tumbuh rasa hasad, tumbuh riya, tumbuh dengki, dan seluruh penyakit-penyakit pada hatinya, lalu setiap ilmu yang dia pelajari akan menjadi kotor dan menjadi pembenar dari kesalahan-kesalahan dan buruknya sifat hatinya ketika dia tidak berusaha untuk mensucikan. Nah, inilah kewajiban yang kita harus tunaikan. Makanya setiap penuntut ilmu, mereka diwajibkan untuk menjaga hatinya, mereka diwajibkan untuk mensucikan jiwanya. Supaya ketika hatinya bersih, jiwanya bersih, mereka akan menampung aliran air atau aliran ilmu yang luar biasa. Bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka itulah yang kita harapkan, bahwasanya kita semuanya, kita ini adalah penuntut ilmu, dan ketika kita telah menjadi penuntut ilmu, tentunya kita berusaha betul bagaimana menjaga setiap ilmu yang kita dapatkan berada pada serambi hati kita yang bersih, pada serambi hati kita yang bening, supaya setiap ilmu menumbuhkan kebaikan dan keberkahan dalam setiap aliran kehidupan kita. Itulah kenapa kita mempelajari materi tazkiyatun nafas dalam kehidupan kita mencari ilmu. Kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya pembahasan kita yang
kita sampaikan adalah pembahasan tentang masalah zuhud. Tentunya saya menyampaikan bahwasanya zuhud itu merupakan salah satu di antara perkara penting pada kehidupan kita ketika kita harus memiliki sikap hati yang bernama zuhud. Tentunya saya menyampaikan di dalam muqaddimah bahwasanya zuhud itu bukanlah penampilan fisik. Zuhud itu bukan penampilan dohir. Bahwasanya zuhud itu ditampakkan dengan motormu yang jelek, bukan ditampakkan dengan pakaianmu yang sobek, lalu kita katakan ini adalah zuhud. Bukan. Banyak orang yang mereka motornya butut, bisa jadi pakaiannya jelek, tetapi hatinya serakah kepada dunia. Bisa jadi. Belum tentu mereka yang memiliki pakaian yang bagus, belum tentu mereka yang memiliki mobil yang bagus, bukan berarti hatinya serakah kepada dunia. Bisa jadi mereka zuhud. Karena kita memahami bahwasanya zuhud itu bukanlah penampilan fisik. Zuhud itu bukanlah penampilan dohir, tetapi zuhud itu adalah penampilan hati kita. Itu termasuk amalan batin, itu termasuk amalan hati. Di mana seseorang menempatkan dunia secara tepat dan bersahaja. Ketika dia tepat menempatkan urusan dunia pada hidupnya dengan bersahaja, maka itulah yang disebut dengan sikap zuhud, walaupun dia diberikan oleh Allah kelapangan. Jadi salah besar kalau kita suka mengomentari orang itu ini zuhud, ini tidak zuhud, ini ustadz zuhud, ini tidak ustadz zuhud. Karena sesungguhnya zuhud itu ya hanya Allah yang tahu tentang seseorang di dalam hatinya apakah dia zuhud ataukah tidak zuhud. Dan kalau sudah termasuk pada amalan hati, maka kita tidak usah untuk mengomentari, tidak usah kita ikut menjadi jaksa untuk menuntutnya, tidak usah ikut memvonisnya, karena amalan hati ya hanya Allah yang paham, hanya Allah yang mengerti tentang amalan itu. Maka kemudian ini yang kita harus miliki. Kemudian kita harus luruskan bahwasanya zuhud itu adalah penampilan hati dan bukan penampilan fisik. Di sisi yang lainnya, kita juga mengatakan bahwasanya zuhud itu tidak selalu miskin. Kalau zuhud itu dikatakan miskin, berarti nabi-nabi yang mereka diberikan kelapangan harta, maka mereka tidak bisa disebut sebagai zuhud. Kalau zuhud itu identik dengan kemiskinan, berarti sahabat-sahabat yang diberikan kelapangan harta, berarti sahabat itu disebut dengan sahabat yang tidak zuhud. Padahal tidak mungkin akan dipilih menjadi seorang nabi, tidak akan mungkin dipilih menjadi seorang rasul kayak Nabi Sulaiman kalau dia tidak memiliki hati yang zuhud. Karena hati yang zuhud itu merupakan syarat di antara banyak syarat hati untuk menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul utusan Allah. Mari kita membaca di dalam surat Shad ya. Allah memuji Nabi Sulaiman. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Allah menyampaikan pada surat Shad ayat yang ke-30, kami memberikan kepada Dawud dan kepada Sulaiman itu adalah banyak perhiasan dan mereka itu sebaik-baik hamba, dan sesungguhnya Nabi Sulaiman itu hamba yang kembali kepada Allah. Awwab itu hamba yang kembali kepada Allah. Allah menyebut kata awwab itu kepada para nabi, yaitu kepada Nabi Ayub dan Nabi Sulaiman. Nabi Ayub diuji dengan ujian berat, Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah kelapangan harta. Kalaulah zuhud itu diartikan bahwasanya zuhud itu adalah kemiskinan, berarti Nabi Sulaiman tidak bisa menjadi nabi dan rasul ketika beliau tidak zuhud. Kalau kita artikan zuhud itu adalah kemiskinan, maka disitulah kita paham, disitulah kita mengerti. Zuhud itu bukanlah masalah kemiskinan, tetapi zuhud itu adalah sikap hati ketika mendudukkan pada posisi yang benar sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka zuhud itu tidak selalu identik dengan kemiskinan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sebuah riwayat dari Rasulullah SAW ketika Nabi menyampaikan kepada kita bahwasanya manusia dalam pusaran harta dan pusaran ilmu itu terbagi menjadi 4. Ada manusia yang pertama diberikan oleh Allah ilmu dan diberikan oleh Allah dunia. Dia akhirnya dunia itu bermakmum kepada ilmunya, kepada imannya. Sehingga akhirnya dunia itu terus mendukung dia, mensupport dia menuju kepada rahmatnya Allah dan menuju kepada janjinya Allah. Ketika menempatkan harta terbaiknya pada jalan yang terbaik, pada titipan Allah. Dia punya ilmu, dia punya harta. Ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, mereka diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Akhirnya harta itu menjadi imam bagi kehidupannya dan dia ilmunya menjadi makmum. Imannya bermakmum kepada harta. Akhirnya semua ritme pada hidupnya, semua jalan kehidupan imannya diatur oleh hartanya.
maka dia tidak lebih menjadi budaknya dunia. Maka mereka terus mengikuti keserakahan, keinginan untuk mendapatkan dunia tidak pernah pupus dan tidak pernah berhenti. Maka ini adalah kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga, mereka diberikan ilmu, tetapi mereka tidak diberikan harta oleh Allah. Mereka hidupnya dalam kondisi fakir, mereka dalam kondisi miskin, mereka mencoba untuk berbisnis, mereka mencoba berdagang, tapi tidak jua mereka mendapatkan keuntungan dari setiap perdagangan mereka, karena mereka tetap berada pada garis keterbatasan di dalam kefakiran dan kemiskinan mereka. Maka orang-orang semacam ini diberikan oleh Allah ilmu, tapi mereka memiliki amal solih, memiliki ketaatan, walaupun mereka tidak mendapatkan harta dalam kehidupan mereka. Maka ini adalah kelompok yang ketiga. Dan yang paling parah ini kelompok yang keempat, tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki harta, kata Rasulullah SAW. Maka disinilah kita akhirnya memahami, berarti kalau kita artikan zuhud itu harus miskin, berarti orang yang dikatakan oleh Nabi dan dijelaskan oleh Nabi bahwasanya ada orang yang mereka diberikan harta dan diberikan ilmu, berarti dia tidak bisa zuhud. Padahal perintah zuhud itu berlaku kepada siapapun. Perintah untuk zuhud itu berlaku untuk orang kaya dan berlaku untuk orang miskin. Tidak hanya berlaku untuk orang yang terbatas, tapi juga berlaku untuk orang kaya. Apakah ada orang, misalkan ada teman kita diberikan kemudahan dapat finansial, diberikan kemudahan dapat rezeki, itu bukan salah dia. Itu merupakan takaran yang sudah dibagi oleh Allah. Itu juga ujian baginya, sebagaimana keterbatasan itu adalah ujian. Maka disitulah kita akhirnya paham bahwasanya zuhud itu bukan berarti kita harus miskin. Bisa jadi yang miskin belum tentu zuhud, belum tentu yang kaya, berarti dia tidak zuhud. Karena zuhud itu bukanlah kamu dengan pakaianmu, bukanlah kekayaan dan kemiskinanmu, tetapi adalah sikap hatimu. Ketika kamu memenuhi unsur-unsur yang bisa disebut orang itu menjadi orang yang zuhud dalam kehidupan mereka. Ada yang ketiga yang kita luruskan, bahwasanya zuhud itu bukan berarti berpangku tangan. Tidak bekerja, hanya untuk beribadah, melakukan ketaatan, lalu menjadi beban bagi banyak orang. Dia tidak mau kerja, dia berada di masjid. Setelah dia berada di masjid, dia menjadi beban dan menjadi tanggungan bagi banyak orang. Maka zuhud itu bukan menafikan ikhtiar untuk mencari pekerjaan. Zuhud itu tidak mencela kekayaan. Yang dicela oleh iman itu bukan kekayaan, tetapi adalah sikap kita ketika kita menguasai harta dan harta mengendalikan kehidupan kita. Karena memang kekayaan itu bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya ada perintah zakat bagi orang kaya. Kenapa? Karena kaya itu tidak dilarang selama mereka mendapatkan dengan cara yang benar, mendapatkan dengan cara yang hak, dan membelanjakan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Kekayaan itu bukan yang dilarang. Tetapi yang dilarang itu adalah ketika materi yang kamu kumpulkan masuk pada hatimu, mengendalikan kehidupanmu, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Itu yang dilarang. Makanya saya kemarin kalau tidak salah menyampaikan sebuah permisalan. Yang membahayakan itu bukanlah air di samudra. Ketika kapal berlayar di atasnya, selama air itu tidak masuk pada kapal. Yang membahayakan itu adalah ketika airnya sudah masuk pada kapal. Yang membahayakan itu bukan dunianya dan kemudahan finansialnya, tapi yang membahayakan itu adalah ketika dunia dan finansialnya sudah masuk pada relung hatinya, manusia. Pada saat itulah dia kehilangan arti zuhud ketika dia dikendalikan oleh harta. Tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dengan keinginan, dan dia terus mengejar, walaupun dengan cara yang haram dan membelanjakan dengan cara yang sia-sia. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita memahami bahwasanya zuhud itu bukanlah penampilan fisik, zuhud itu tidak identik dengan kemiskinan, dan zuhud itu tidak menjadikan kita berpangku tangan, pengangguran,
lalu akhirnya kita membebani dan menjadi beban bagi banyak orang. Ini kita singkirkan. Berarti kalau antum bekerja, antum dari pagi jam 7 sampai jam 4, masih bisakah saya disebut sebagai orang yang zuhud? Bisa. Selama definisi zuhud antum miliki pada kehidupan antum. Saya orangnya kaya Ustadz. Saya ini kalau bekerja dengan kemudahan. Saya ini bekerja selalu dapat mudah, dapat keuntungan. Apakah orang semacam saya masih bisa zuhud? Bisa. Walaupun mungkin Bapak uangnya banyak, diberikan kemudahan di dalam mendapatkan profit, tetapi Bapak masih bisa disebut dengan zuhud selama syarat dan definisi zuhud Bapak ketahui dan Bapak pahami. Saya dalam kondisi memiliki barang-barang bagus, apakah saya bisa disifati dengan zuhud? Bisa, selama definisi zuhud kita penuhi. Lah itulah yang menjadikan kita paham, itulah yang menjadikan kita mengerti betapa pentingnya konsep di dalam kita memahami zuhud. Karena zuhud itu merupakan amalan penting. Setelah amalan niat, setelah amalan sabar, maka ada salah satu amalan yaitu adalah zuhud. Karena ini materi penting, jangan sampai kita tidak memahami muqaddimah ini. Karena kesalahan masyarakat kita, kesalahan di dalam memahami muqaddimah ini. Masyarakat kita masih menganggap kalau ada seseorang pakai motor butut berarti zuhud. Kalau ada seseorang yang mereka dalam kondisi miskin berarti dia zuhud. Kalau ada seseorang yang dia pengangguran lalu dia hanya di masjid walaupun dia membebani banyak orang, walaupun dia taat beribadah tetapi taatnya beribadah tidak menjadikan dia ulet bekerja, maka dikatakan zuhud, dan itu salah. Sekali lagi diluruskan bagaimana cakupan yang benar dari zuhud itu, supaya kita jangan sampai salah di dalam kesepakatan poin-poin ini, supaya ketika kita benar persepsi kita utuh tentang masalah zuhud, maka inilah yang akan menjadikan kita bisa meraba diri kita. Sudahkah kita zuhud pada kehidupan kita? Sekali lagi, zuhud itu bukan berkaitan fasilitas hidup, tapi zuhud itu bagaimana sikap hati untuk memberikan makna zuhud pada kehidupan kita. Itu yang kita harus paham. Maka kemudian para ulama lalu kemudian menyampaikan kepada kita, setelah kita memahami bahwasanya zuhud adalah semacam itu, maka kemudian kita harus bertanya, kapan seseorang itu bisa dikatakan zuhud pada kehidupan mereka? Nah, tentunya seseorang itu bisa dikatakan dia zuhud pada kehidupannya kalau dia memenuhi 3 komponen penting. Ada 3 komponen penting yang sampai disebut seseorang itu telah zuhud pada kehidupan mereka. Apa 3 komponen penting yang betul-betul dimiliki oleh seseorang ketika mereka zuhud pada kehidupan hati mereka dan jiwa mereka? Yang pertama, orang yang zuhud itu adalah orang yang yakin bahwasanya apa yang ada di sisi Allah dan janjinya Allah itu lebih mereka yakini daripada apa yang ada di sisi manusia. Ya. Jadi kemudian sikap zuhud yang pertama itu adalah sikap zuhud ketika seseorang itu yakin kepada apa yang ada di sisinya Allah dan apa yang dijanjikan Allah, itu lebih mereka yakini daripada apa yang dijanjikan oleh manusia dan apa yang ada di sisi manusia. Jadi orang zuhud itu tidak akan pernah tergiur untuk menempuh jalan-jalan pintas, untuk menempuh jalan-jalan shortcut, hanya untuk mendapatkan dunia, ketika dia tahu bahwasanya apa yang dijanjikan Allah jauh lebih dia yakini daripada apa yang dijanjikan oleh janji manis manusia dan janji manis setan. Maka dia betul-betul yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Ketika dia bersedekah, dia yakin apa yang dijanjikan Allah dalam kehidupan di akhirat. Ketika dia menempuh cara yang halal, ketika dia mendapatkan harta, maka dia yakin bahwasanya dia akan diberikan kecukupan oleh Allah. Dan apa yang ada, apa yang dia yakini pada apa yang di sisi Allah, daripada apa yang dijanjikan oleh manusia, itu betul-betul kuat terpatri di dalam hati dan jiwa mereka. Sehingga mereka tidak pernah mengharapkan kepada manusia dan tidak pernah mengharapkan kepada makhluk. Karena sesungguhnya mereka menyadari betul berharap kepada makhluk hanya bermuara kepada kekecewaan. Sumber dari sebuah musibah itu adalah ketika kita memiliki harapan terlalu besar kepada makhluk daripada keyakinan yang kita tumpuk, yang kita sandarkan kepada Allah. Makanya orang zuhud ketika dia yakin kepada apa yang di sisi Allah, ya, daripada apa yang dijanjikan manusia, itulah yang menjadikan dia mudah
mudah untuk menempatkan dunianya pada urusan-urusan akhirat. Dan dia selalu komitmen untuk mencari harta dengan cara yang halal ketika dia tahu bahwasanya Allah sudah menakar rezeki. Dan rezeki itu tidak akan tertukar dengan rezekinya orang lain. Dan rezeki itu tidak akan mudah datang walaupun kita menempuh dengan cara yang haram. Karena apa? Semuanya telah ditentukan oleh Allah dalam janji yang Allah sampaikan di dalam kitab dan hadis yang disampaikan Rasulnya. هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزاع هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Makanya orang zuhud itu tenang. Dia tenang dalam hidupnya. Dia kalau kemudian mendapatkan harta, dia tahu kemana dia akan membelanjakan harta itu pada sesuatu yang telah dikabarkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah. Kalau dia bersedekah, yakin. Dia yakin kalau bersedekah. Dan dia tidak tergiur kepada apa yang ditarik dan diminta oleh manusia. Sehingga sikapnya itu betul-betul mereka, orang yang zuhud itu bukan mereka miskin dan kaya, tapi sikap mereka yakin kepada janjinya Allah, itulah yang menjadikan mereka dikatakan seseorang itu zuhud. Dikatakan seseorang itu zuhud. Persis sebagaimana Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ketika terjadi perang Tabuk, yang disebut dengan perang Usrah, perang yang sulit. Maka beliau membawa onta dan isi dagangannya. Ditawar oleh orang ketika pertama kali mendarat di kota Madinah. Ada yang menawar 2 kali lipat, ada yang menawar 3 kali lipat. Tapi Utsman bin Affan tidak memberikan itu kepada yang menawarnya. Padahal dia sudah ditawar 2 kali lipat, 3 kali lipat. Lalu kemudian Utsman berkata, siapa di antara kalian yang bisa melipat gandakan menjadi 100 kali? Tidak ada yang mampu. Maka kata Utsman, saya punya yang melipat gandakan menjadi 100 kali dagangan saya, yaitu adalah Allah. Dan dia memberikan harta yang tidak tanggung-tanggung ketika pada waktu perang Tabuk, ketika perang sulit terjadi antara kaum muslimin dan orang Romawi pada saat itu di Tabuk. Maka yakinnya seorang Utsman kepada apa yang dijanjikan Allah ketika menolong Nabi pada saat yang sulit, itulah barometer seseorang itu dikatakan zuhud. Walaupun sahabat Utsman itu tetap diberikan harta yang luar biasa begitu banyak dan berlimpah oleh Allah. Diganti terus sama Allah dengan yang berlimpah. Karena beliau termasuk orang yang terkategori mendapatkan ilmu dan harta. Yakinnya dia kepada apa yang dijanjikan Allah, itulah yang disebut sikap zuhud. Ada orang gaji UMR. Tapi walaupun gaji UMR, dia mengatakan kepada istrinya, walaupun kita pas-pasan, dek, kita tetap ya bersedekah. Karena kita yakin sedekah itu tidak mengurangi harta kita dalam kehidupan. Yakinnya mereka kepada apa yang dijanjikan Allah, bahwasanya harta mereka tidak akan pernah berkurang dan mereka tidak akan menjadi miskin gara-gara sedekah, itulah yang disebut dengan sikap zuhud, walaupun gajinya UMR. Kalau ada orang kaya ketika dia memiliki harta, belum tentu orang yang memiliki harta dia bisa yakin ketika dia bertransaksi sama Allah. Bisa jadi hartanya 1 triliun, tapi belum tentu dia bisa mengeluarkan 1 miliar. Padahal 1 triliun itu 1000 miliar. Ketika dia tidak yakin 100 miliar ini, kalau saya infakkan, saya untungnya apa buat saya? Bagi orang yang tidak zuhud, maka semuanya itu dihitung dengan kalkulasi matematika 1 tambah 1 harus 2. Matematikanya begitu kalau orang tidak zuhud. Karena dia tidak yakin. Dan dia selalu menyandarkan semua kepada profit dan margin yang harusnya dia peroleh ketika dia melakukan sesuatu. Maka ini yang tidak disebut dengan zuhud. Makanya keyakinan kita kepada apa yang dijanjikan Allah itu jauh lebih. Itulah yang disebut dengan sikap zuhud yang pertama.
Jadi sikapnya itu betul-betul dia yakin yang dijanjikan Allah. Dia ketika mencari pekerjaan atau dia berdagang, dia betul-betul yakin dia harus jujur dalam perdagangan. Orang berkomentar di sekitar dia mengatakan, sudahlah, hari ini nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Jangan kemudian gitu, nyari yang haram aja susah sekarang, apalagi nyari yang halal. Tapi dia tidak terpengaruh dengan omongan orang yang mengajak dia untuk bertransaksi pada yang haram, untuk bertransaksi pada yang syubhat. Dia tetap yakin, walaupun pertama-tama dia mendapatkan ujian atas komitmen dia ketika dia taat kepada Allah dalam setiap bisnis dan perdagangan dia. Maka apa yang dilakukan ketika dia tetap teguh memegang yang halal dalam kehidupannya dan tidak pernah terpengaruh untuk mengambil yang haram, maka itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Tapi bisa jadi ada orang punya omset ratusan juta, bahkan miliaran, tapi tetap saja dia menggunakan riba dan dia mengatakan, kalau saya bisnis nggak pakai riba, gimana saya bisa berkembang bisnis saya? Dia lupa bahwasanya bukan riba yang menjadikan bisnis yang berkembang. Yang bisa menjadikan bisnis yang berkembang dan redup itu hanya Allah. Ketika dia lebih yakin bahwasanya riba lebih cepat menjadikan dia sukses daripada dia mentaati Allah, ini tidak disebut dengan zuhud. Inilah yang kita harus waspadai. Inilah yang kita harus mengerti tentang konsep zuhud ini. Jadi betul-betul konsep zuhud itu menghadirkan sikap bahwasanya kita yakin apa sih yang dikatakan oleh Allah, maka kita yakin apa yang dikabarkan oleh Allah daripada apa yang dikatakan oleh bisik-bisik kata manusia. Itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Ya. Jadi seseorang itu yakin kepada Allah. Ketika ada anaknya tiba-tiba berkata kepada dia, "Bu, saya mau di pondok aja. Saya pengen menghafalkan Quran aja lah, Bu, saya nggak mau menghafalkan yang lain." Gitu. Tiba-tiba anak kita ngomong kayak gitu, nggak kita suruh, nggak kita kondisikan, tiba-tiba anak kita pengen menghafalkan Quran. Orang-orang pada bilang kepada kita, hari ini kok sekolah cuma menghafal Quran. Nah, terus kerjanya apa? Nanti makan apa? Emang bisa makan ayat? Misal. Lalu kemudian kita tetap yakin bahwasanya orang yang menghafalkan Quran akan dihidupi oleh Allah langsung. Ketika kita mengatakan insya Allah, semua bisik tetangga terdengar oleh kita. Jangan Mbak, jangan disekolahkan ke Quran doang Mbak. Kasihan. Ya, anaknya itu pinter. Dulu ketika SD ranking 1 terus. Kok mubadir sayang banget kalau hanya mempelajari Quran. Tapi kemudian kita tetap yakin bahwasanya anak ini ingin menghafalkan Quran dan masalah rezekinya diatur sama Allah. Itulah yang disebut dengan zuhud. Jadi zuhud itu adalah sikap hati kita bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang di sisi manusia. Itu sikap zuhud. Dan itu yang kemudian hilang dalam kehidupan kita hari ini. Orang sekolah tinggi gitu ya, sampai S1, S2. Dan ketika ditanya apa alasan dia sekolah, supaya dia bisa bekerja. Loh. Padahal kan kita mencari ilmu itu kan bukan untuk mencari pekerjaan. Kita mencari ilmu apapun ilmunya supaya kita mengerti tentang apa yang Allah ajarkan. Banyak orang sekolah tinggi tetapi ragu terhadap konsep rezeki yang diatur oleh Allah. Nanti makan apa? Anak saya makan apa? Nanti kalau saya sakit apa? Padahal Allah itu menyuruh kita untuk berikhtiar dan yakin aja kepada apa yang telah ditakar oleh Allah dan diiris oleh Allah dalam kehidupan kita. Allah itu selalu memberikan rezeki dalam kehidupan setiap manusia. Perasaan yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah inilah yang harganya mahal betul. Dan harga ini sangatlah sangat istimewa. Dan tidak bisa dimiliki konsep hati yang merasa yakin kepada apa yang di sisi manusia, di sisi Allah daripada apa yang di sisi manusia. Kecuali orang yang zuhud. Makanya orang yang zuhud itu mereka seakan-akan tidak pernah menjadi orang yang membutuhkan makhluk. Ya. Mereka selalu merasa izah, mereka selalu merasa terhormat dalam kehidupan mereka ketika mereka tahu bahwasanya semua itu telah diatur oleh Allah. Sehingga orang yang semacam ini orang yang merasa ini memiliki ketenangan super tinggi di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka yakin kepada setiap irisan-irisan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kemudian kita harus. Ini zuhud. Ada seorang istri, suaminya bekerja di tempat yang syubhat, di tempat yang belum jelas halal atau haramnya. Kemudian sang suami sempat ragu ketika sudah mulai ngaji. Apakah perlu keluar ataukah tidak. Istrinya kemudian berkata, sudah Mas, bismillah keluar aja. Ayo kita pick up bareng-bareng, yuk saya siap membantu.
Saya kuat mas kalau lapar, tapi saya belum kuat kalau saya menghadapi neraka gara-gara kita makan yang syubhat. Udah bismillah, keluar aja resign. Maka perkataan istri yang semacam ini kepada suaminya, dia yakin bahwasanya orang yang meninggalkan satu larangan akan diberikan kecukupan oleh Allah. Inilah sikap zuhud. Ini sikap zuhud. Yakin kepada janji dan pertolongan Allah dan yakin kepada apa yang ada di sisi Allah. Ada orang menikah. Dia sudah betul-betul menjaga dirinya dari zina dengan berpuasa. Tapi tingkatan dorongan biologisnya itu kuat. Dan akhirnya bismillah dia menikah. Walaupun uangnya pas-pasan. Ketika orang lain bertanya, kamu ini kok nikah? Motor belum ada, mobil belum ada. Gaji masih UMR, nekat kamu kawinin orang, anak orang itu. Maka dia berkata, iya saya alhamdulillah sudah bekerja. Saya sudah kemudian berusaha. Yang saya punya segini, tapi saya menikah. Insya Allah, Allah nanti akan memberikan kecukupan dari jalur yang tidak saya sangka ketika saya menjaga. Supaya saya tidak terjatuh dan terperosok kepada yang haram. Pemuda yang semacam ini disebut dengan pemuda yang zuhud. Jadi Masya Allah, inilah yang kita harus pahami tentang zuhudnya semacam ini. Jadi zuhud itu bukan masalah kamu compang-camping, handphonemu handphone jadul, motormu motor butut, bukan. Zuhud itu sikap ketika kita yakin kepada apa yang telah dikabarkan oleh Allah dan kita hidup di atas janji-janjinya Allah. Sedekah tidak pernah khawatir, sedekah tidak pernah hitung-hitungan. Sudah sedekah bismillah. Dia tidak mengharapkan dari sedekah itu supaya proyeknya gede, supaya kemudian proyeknya berhasil. Tidak, dia sedekah karena dia pengen menyelamatkan dirinya dari api neraka. Dan dia yakin akan diberikan ganti yang lebih baik oleh Allah. Sedekah dia karena Allah. Maka kemudian diganti oleh Allah. Itulah yang dinamakan sikap zuhud. Nah, sikap ini loh yang kemudian hilang. Karena apa hari ini? Hari ini sikap zuhud ini banyak hilang dari hati kehidupan kaum muslimin. Karena kemudian kuatnya materialisme, kuatnya kapitalisme yang semuanya itu diukur dengan harta kita ini berapa banyak yang kita bisa kumpulkan. Nah, hilanglah sikap zuhud. Maka kemudian menguaplah sikap zuhud dalam kehidupan rata-rata masyarakat ketika semua itu harus ditakar dengan uang. Ya kan? Menikah. Kalau tidak punya sikap zuhud, maka dia akhirnya ngundur-ngundur pernikahan. Tetapi memanjangkan pacaran. Nah, itulah kalau tidak punya zuhud di dalam pernikahan. Ketika tidak punya sikap zuhud, seorang suami ketika akan meninggalkan yang haram, dia susah, dia mengatakan nanti nggak bisa makan, nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya diperpanjang terus. Bergumul dengan sesuatu yang syubhat. Dan bisa jadi sebelum dia bertobat, ajal telah menjemputnya. Gara-gara kita kurang zuhud, maka kemudian menjadikan kita akhirnya susah bersedekah. Kenapa? Kita merasa sedekah itu mengurangi angka kita. Dari angka tabungan 100 juta menjadi 50 juta. Dari 100 menjadi 50. Akhirnya dia tidak bisa untuk bersedekah. Ya. Dari sikap ketika hati kita tidak zuhud, itulah munculnya berbagai macam kerusakan dalam kehidupan manusia ya ketika tidak ada zuhud. Wanita melacurkan dirinya ya karena hatinya tidak zuhud dengan semua yang telah diberikan oleh Allah kepada hidupnya. Seorang pejabat bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas dalam jabatan yang dia miliki ketika dia tidak memiliki sikap zuhud. Terus semacam itu. Dan akhirnya kerusakan manusia itu disebabkan ketika lengsernya dan hilangnya sikap zuhud. Kita harus yakin kepada apa yang ada di sisi Allah. Bahwasanya apa yang di sisi Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang dikatakan manusia. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا
Orang kalau tidak zuhud, dia selalu akan tergoda untuk melakukan yang haram. Dan selalu mengambil pembenaran. Ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Terus semacam itu. Dan akhirnya menjadi pembenaran dirinya ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Zuhud itu sikap hatiku, sikap hatimu. Bahwasanya kita yakin apa yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga dengan itu kita yakin meninggalkan yang haram. Kita yakin berikhtiar pada yang halal. Kita yakin ketika kita menitipkan harta kita di jalan Allah. Kita yakin ketika melakukan ketaatan akan ditolong oleh Allah. Ketika hati kita sudah tumbuh rasa zuhudnya pada ruangan hati dan ruangan jiwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita harus paham. Ini sikap yang pertama. Sikap zuhud yang kedua itu dikatakan bahwasanya ya, sikap zuhud yang kedua yang dikatakan dan disampaikan oleh para ulama adalah ketika ada sesuatu yang hilang pada diri kita, maka kita mengharapkan balasan di akhirat daripada balasan di dunia. Nah, ini sikap zuhud. Jadi kalau ada orang yang zuhud itu adalah ketika mereka ada yang hilang, mendapatkan musibah pada kehidupan mereka, mereka mengharapkan balasan di akhirat dan tidak mengharapkan balasan di dunia. Karena mereka tahu balasan di dunia sejatinya akan mereka dapatkan sebentar, tetapi ujungnya akan mereka tinggalkan dengan kematian dan kewafatan mereka. Ya. Jadi mereka kalau ada satu musibah yang menimpa pada kehidupan mereka dalam musibah dunia, bukan musibah agama. Karena orang zuhud insya Allah bukan orang yang mendapatkan musibah agama. Orang itu kalau zuhud, ketika mereka mendapatkan musibah dalam urusan dunia, maka mereka mengharapkan balasan dari sisi Allah itu nanti balasannya di akhirat dan tidak diperuntukkan pada kehidupan di dunia. Kehilangan handphone nih misalkan. Jadi dia kehilangan handphone, maka dia memohon kepada Allah, ya Allah saya kehilangan handphone. Balasannya nanti di akhirat ya Allah dan tidak perlu di dunia. Dia mendapatkan sakit, dia mengharapkan balasan di akhirat dan tidak mendapatkan balasan di dunia. Dia terdolimi, maka dia tidak mengharapkan balasan di dunia, tetapi dia mengharapkan balasan di akhirat. Kenapa dia mengharapkan balasan di akhirat? Karena tahu kehidupan dunia itu tazul, kehidupan dunia itu akan hilang. Jadi kalau dia mengharapkan balasan atas musibah itu balasannya hanya di dunia, maka dia mencicipinya sebentar, itu pun setelah itu tidak lama dia berjumpa dengan kematian. Makanya orang yang zuhud adalah mereka ketika beribadah, melakukan aktivitas, bahkan ketika mereka mendapatkan musibah, tidak ada yang terfikir pada hati mereka, tidak ada yang terfikir pada jiwa mereka, kecuali mereka itu mengharapkan balasan yang terbaik dalam kehidupan kampung akhirat mereka. Yang mereka harapkan itu adalah balasan di dalam kehidupan kampung akhirat mereka. Ya. Jadi mereka betul-betul tahu bahwasanya kehidupan dunia akan mereka tinggalkan, kehidupan akhirat akan datang menjelang pada kehidupan mereka. Mereka ngerti itu. Dan ketika mereka memahami itu, mereka mengerti tentang masalah itu, itulah yang menjadikan mereka akhirnya setiap apapun yang terjadi, setiap turbulence yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka, turbulence itu dinikmati, setiap turbulence itu diridhoi oleh sikap dan hati mereka, dan mereka betul-betul mengharapkan balasan dalam kehidupan di akhirat. Itu balasannya itu di akhirat. Dan mereka betul-betul mengharapkan balasan di akhirat itu. Dan balasan di akhirat itu sejatinya khairu wa abqa, lebih baik dan itulah yang abadi. Balasan di akhirat itu. Sehingga mereka dalam kehidupan mereka tidak pernah khawatir terhadap hilangnya ini, terhadap hilangnya itu. Karena mereka tahu bahwasanya kehidupan di dunia itu pasti akan mempertemukan mereka dengan setiap musibah. Pasti orang yang hidup di dunia itu pasti mendapatkan musibah. Mereka pasti itu tahu, sudah tahu itu. Entah musibah yang menimpa pada keluarganya, ataupun musibah menimpa kepada kehormatannya, atau musibah yang menimpa kepada dirinya, dan musibah yang menimpa pada hartanya. Mereka sadar itu musibah pasti dapat. Tapi mereka ketika mendapatkan sapaan-sapaan musibah pada kehidupan mereka, menjadikan mereka sudah tahu. Balasan itu dari Allah adalah balasan di akhirat. Saya ridho ya Allah. Saya ridho ini, saya ridho ini, saya ridho ini. Keputusan-keputusan takdir yang terjadi dalam hidupmu, saya ridho ya Allah. Lalu saya kembalikan itu untuk mengharapkan balasan di akhirat. Orang yang zuhud itu
melangitkan urusan akhirat, membumikan urusan dunia. Jadi urusan dunia dibuat sederhana, dibuat gampang urusan dunia itu. Yang mereka agungkan adalah urusan akhirat mereka. Makanya orang yang zuhud itu adalah orang yang betul-betul apapun yang terjadi, gelombang, angin tornado, turbulence yang mereka rasakan pada kehidupan mereka, menjadikan mereka mengharapkan balasan terbaik dari sisi Allah di kampung akhirat. Dan mereka tidak tertarik untuk dibalas di dunia. Karena besarnya harapan mereka supaya hidup kembali pada kehidupan di akhirat berada di antara taman-taman surga. Itu orang zuhud. Yang ketiga, orang yang zuhud itu adalah sikap hati mereka ketika mereka dipuji, ketika mereka dicela dalam kondisi yang sama. Sehingga kemudian ketika mereka dipuji dengan kondisi apapun tetap sama. Ketika mereka dihujat pun tidak akan mempengaruhi bagaimana sikap hati mereka. Hati mereka sudah tertuju, kompas kehidupan mereka hanya menuju kepada Allah semata. Inilah 3 sikap yang disebut dengan definisi zuhud. Kamu mobilnya bagus, harganya 200 juta, atau mobilnya biasa, harganya cuma 60 juta, maka bukan murahnya dan bukan mahalnya yang mempengaruhi sikap zuhud kita. Bukan. Bukan sama sekali. Tapi yang sangat mempengaruhi bagaimana sikap zuhud dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita memiliki 3 definisi ini. Kalau hati kita yakin kepada apa yang dijanjikan Allah daripada apa yang disampaikan manusia. Yang kedua, kita kalau mendapatkan turbulence dan musibah dalam kehidupan kita, hanya kita harapkan balasan di akhirat. Dan yang ketiga, ketika kita dipuji dan dicela, kita dalam kondisi yang sama hatinya dan tidak pernah berubah, itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Itulah yang disebut sikap zuhud. Apa yang harus kita lakukan, Ustadz, supaya dunia tidak menyerang kita, tidak mengkudeta hati kita? Karena yang menyebabkan gagalnya orang itu melakukan zuhud itu apa? Ketika dunia itu mengkudeta hati kita. Wa gharratkumul hayatud dunya. Dan dunia itu memperdaya kamu. Dan akhirnya kita gagal untuk zuhud. Kita tidak yakin kepada janjinya Allah dalam setiap jalan kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan musibah, kita langsung marah-marah, tidak ridho, dan kita mengharapkan balasan segera di dunia secara instan. Dan ketika kita kemudian dipuji senang, dan kalau dicela kita marah, berarti itu ada penyebab-penyebabnya yang menyebabkan kita gagal. Yaitu menyebabkan hati kita itu dikuasai oleh dunia. Makanya perkara apa yang kita harus pelajari supaya kita mampu untuk zuhud, maka itulah yang akan kita selenggarakan dan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله